ya memang sulit. Saya itu bangun paling pagi, tidur paling malam. Bagaimana DWP-UB merespon stigma bahwa organisasi istri ASN hanya simbolik? Dari kaminya sendiri ya kita berjalan aja, let it flow gitu ya. Yang penting program-program kita jalan, ya kita bekerja keras untuk pengabdian seperti itu, tetap semangat aja. Di balik keberhasilan sebuah institusi besar, ada sosok-sosok yang bekerja dengan hati, menginspirasi dalam diam, dan bergerak tanpa pamrih. Hari ini, kita menyelami kisah seorang perempuan pemimpin yang tak hanya mendampingi, tapi juga memimpin dengan keteladanan. Di tengah dinamika dunia akademik, Dharma Wanita Persatuan Universitas Brawijaya hadir sebagai cahaya yang menjaga harmoni. Kita akan berbicara langsung dengan Ibu Rani Mariana Ulfa Widodo, Ketua DWP-UB, tentang peran, nilai, dan kekuatan perempuan dalam membangun komunitas kampus. Selamat datang Bu Rani di podcast Samhendi, Terima kasih. ruang di mana kita berbagi inspirasi dan cerita yang bermakna. Oh, siap. Nah, kita juga bersyukur karena bisa menghadirkan sosok yang inspiratif serta berkontribusi besar dalam memberdayakan perempuan dan keluarga besar Universitas Brawijaya melalui Dharma Wanita. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Mas Hendy. Apa kabar? Baik. Ini Sam Hendy ya, bukan Sam Hendy. Siap. Nama panggung. Nama panggungnya Sam Hendy. Oke. Nah, kita ngomongin Dharma Wanita Persatuan Universitas Brawijaya atau DWP-UB. Nah, ini sebenarnya apa sih DWP-UB ini? Dan kegiatannya lebih fokus kemana? Ya seperti kita ketahui bersama ya, karena Dharma Wanita Persatuan itu adalah suatu wadah organisasi kemasyarakatan yang mandiri, di mana isinya adalah anggotanya itu dari istri ASN dan ASN perempuan, yang khususnya di sini ASN Universitas Brawijaya seperti itu ya, di mana kita bergerak untuk pemberdayaan perempuan agar mereka memiliki kualitas yang baik ya, hingga bisa berperan strategis dalam mencapai kemajuan nasional. Oke, siap. Berarti anggota-anggotanya nyonya-nyonya ASN semua yang di Universitas Brawijaya ya? Seluruh. Nah, organisasi sosial itu kan tidak semuanya bisa berperan aktif, karena kan ya tahu sendiri ya Mas Hendy ya. Jadi yang memiliki hati untuk bergerak di bidang sosial juga kan nggak semua orang bisa. Oh gitu, berarti nggak keharusan, maksudnya bisa hadir, bisa nggak? Aktif ya, aktif bisa, aktif di sini ya. Bisa aktif, bisa juga dia hanya memantau saja atau melihat saja. Oke, siap. Nah, kemarin ini kan kita memperingati Hari Kartini kan ya, 4. Kemarin ada kegiatan nggak untuk DWP-nya? Untuk tahun ini ya kita rutin ya. Kalau Hari Kartini dan Hari HUT DWP itu biasanya bersamaan dengan Hari Ibu. Itu harus ada perayaan di Dharma Wanita seperti itu, dari pusat hingga yang paling bawah. Di Kartini ini tahun ini kebetulan itu kan sekarang berbarengan dengan halal bihalal ya. Jadi banyak sekali acara halal bihalal, makanya agak mundur nih Hari Kartininya DWP-UB. Nah, mungkin kita acuannya untuk Kartini ini mungkin Kartini tahun lalu ya. Kartini tahun lalu itu biasanya kita itu memiliki rangkaian acara. Jadi acara itu tidak hanya untuk anggota saja, tetapi kita mencoba berusaha untuk memberikan manfaat atau kontribusi untuk lingkungan luar atau masyarakat luar. Ya memang kegiatan sosial gitu. Ya, kegiatan sosial seperti itu juga kita laksanakan di luar lingkungan kampus seperti itu. Jadi kita berkunjung ke panti atau mungkin kunjungan ke daerah-daerah yang memang butuh dukungan kita ya, support. Jadi kadang ada daerah yang memang memiliki masyarakat yang agak terbelakang seperti itu kan ada ya. Fasilitas untuk belajar itu kurang. Ya mungkin permasalahan-permasalahan seperti stunting juga ada gitu kan. Biasanya di daerah-daerah itu memang seperti itu masalahnya utamanya gitu. Nah,
kita berupaya penuh bagaimana Dharma Wanita ini bisa berkiprah keluar. Berarti DWP ini hampir sama seperti PKK nggak sih? Hampir sejenis-jenis? Ya mungkin kalau PKK itu kan masyarakat luas ya, seluruh nasional ya. Kalau ini kan DWP itu kan adanya di institusi atau lembaga pemerintah gitu. Oke. Nah, tadi kan Hari Kartini itu biasanya juga memperingati hari internasionalnya juga nggak? Misalnya kan ada World AIDS. Setiap 1 Desember itu hari AIDS dunia itu kan, paling kita ini aja sih memberi dukungan aja sih. Kan di situ kan juga perempuan dan wanita itu kan terkena dampak HIV itu kan 14 kali lebih besar dari pria kan gitu. Iya betul. Tapi untuk momen-momen seperti itu memang kita ada istilahnya posting di Instagram seperti itu ya untuk mendukung saja support. Cuman untuk program-program Dharma Wanita sendiri kita udah punya acuannya gitu. Jadi kami itu bergerak di 3 bidang kan. Organisasi kita itu melakukan pembinaan di 3 bidang, itu bidang pendidikan, bidang ekonomi dan sosial budaya. Nah, untuk mungkin memang kalau Dharma Wanita melakukan perayaan hari-hari tertentu gitu ya, memperingati hari-hari tertentu itu sah-sah saja diperbolehkan. Hanya kita kan fokus untuk melaksanakan program-program yang acuan dari pusat, DWP pusat terlebih dahulu seperti itu. Itu kan bisa juga masuk sosial budaya kan, misalnya pemeriksaan check up dan sebagainya. Atau edukasi tentang kalau edukasi biasanya itu di pendidikan. Jadi kita juga melakukan seminar-seminar, pelatihan-pelatihan yang memang mungkin itu ada hubungannya dengan misalkan Hari AIDS misalkan seperti kita adakan seminar untuk ini pencegahan edukasi tentang pencegahan itu bisa. Itu kan bisa. Kampus kan paling rawan kan sekarang. Betul. Biasanya memang disesuaikan dengan momen atau kondisi pada saat itu gitu. Seperti itu. Jadi ya mungkin kita kan ada Instagram ya, ada media sosial. Jadi kita bisa lihat kegiatan DWPUB itu dari Instagram kita itu apa saja. Memang di 3 bidang ini yang paling banyak kita lakukan itu yang bidang sosial budaya itu lebih luas soalnya jangkauannya. Iya, langsung ke masyarakat juga tembus. Iya, siap. Yang tadi Bu Rani menyampaikan ada 3 bidang kegiatan yang difokuskan ya, pendidikan, ekonomi, sosial budaya. Betul. Untuk agenda tahun 2025 ini, kira-kira apa yang ke depan mau dikatakan akan datang gitu? Sebetulnya agenda kita tuh kan banyak yang rutin ya Mas ya, seperti misalkan pengajian, terus aktivitas fisik, misalkan senam wisata sehat seperti gitu itu. Terus wisata religi itu kan hanya 1 tahun sekali Mas. Yang pasti kalau pengajian itu 1 bulan 1 kali. Nah, seminar-seminar pelatihan itu pasti ya tadi seperti saya sampaikan itu sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan ya. Misalkan kayak kasus kemarin tuh banyak kasus demam berdarah yang tahun 2024 kemarin tuh banyak sekali kan mewabah itu. Nah, kita adakan materi tentang demam berdarah dengan mengundang para ahli gitu. Terus mungkin yang pengelolaan sampah ya. Ya, gimana caranya sampah kita bermanfaat ya. Kan udah mulai ini Mas, cuaca udah mulai udah mulai masuk kemarau lagi. Ya itu kan akibat dari mungkin ibu-ibu sekarang banyak yang belum paham itu sampah itu di rumah tuh harus dipisah seperti itu kan ya, pemilahan sampah terus dijadikan pupuk. Dengan materi ekoenzim yang dilaksanakan oleh DWPUB, maka ibu-ibu sekarang udah kayak bikin komunitas untuk membuat bahan-bahan yang memang organik yang hasil limbah dapur gitu. Seperti itu kayak sabun, kayak lilin gitu bisa di recycle ya. Iya, recycle. Nah, itu mungkin yang untuk anggotanya ya, Mas ya. Tapi Sam ya, lupa terus. Iya. Tapi ya untuk kegiatan yang kami fokuskan saat ini yaitu kegiatan yang pencegahan kekerasan seksual dan perundungan. Yang di situ ya kalau nggak salah aku baca Sahabat Kampus ya? Ya, Sahabat Kampus. Ya, Sahabat Kampus itu sebetulnya awalnya bermula dari banyaknya kasus perundungan dan kekerasan seksual bukan hanya di kampus ya Mas ya, di seluruh nasional ya.
di SD misalkan di lembaga-lembaga pemerintahan, semua sekarang udah juga ya termasuk. Betul, dan ini dampaknya juga luar biasa buat kesehatan mental bangsa kita ya, terutama anak-anak yang nantinya akan menjadi generasi penerus kita. Nah untuk itu DWP-UB itu sangat memfokuskan di situ gitu. Mentalnya juga itu. Iya. Kalau kena perundungan kita mental juga. Tapi kalau di kampus pernah ada nggak kasus-kasus LGBT gitu? Kan lagi rame juga. Itu seperti apa ya? Istilahnya seperti fenomena gunung es ya. Jadi itu besar di bawahnya, tapi yang kelihatan cuman pucuknya. Kami ya kita bisa lihat di pemberitaan ya untuk secara umum ya. Tapi saya yakin di kampus pun masih ada. Walaupun kita gencar ya di universitas sendiri kan sudah ada unit layanan kekerasan seksual dan perundungan. Lalu ada juga yang Satgas PPKS yang memang jika ada korban yang lapor gitu kan bisa istilahnya dikasih solusinya atau gimana caranya menyelesaikan masalah. Ya diselesaikan lah, bisa. Jadi nanti malah dibawa ke ranah hukum juga gitu sampai di situ di kampus itu. Dikawal sampai sana. Ya dikawal sampai sana. Tapi posisi kita di sini bukan untuk menangani itu, tapi bagaimana caranya agar kita bisa mencegah kasus ini paling tidak berkurang lah gitu, istilahnya gitu. Yang paling utama pencegahan dulu ya. Pencegahan dulu. Kalau sudah terjadi, udah susah, udah gimana lagi udah terjadi. Ya betul itu. Makanya ini kan momen naluri ibu itu kan paling pas untuk paling pas untuk ngedeketin adik-adik mahasiswa. Nah itu kita sebisa mungkin gimana nih bikin program yang memang bisa berdampak gitu. Ya kayak misalkan siaran, kita kan punya UB Radio nih di UB Radio tapi masih radio digital. Nah itu kami bergantian kita punya koordinator ya di setiap fakultas itu koordinator dari Dharma Wanita. Jadi nanti diundang untuk memberi materi bersama para ahli, misalkan ahli atau adik-adik mahasiswa yang memang ditunjuk sebagai peer counselor oleh wakil rektor 3 di bidang kemahasiswaan. Nah, jadi PDKT-nya seperti itu dengan adik-adik mahasiswa itu. Jadi dengan kita siaran, mereka curhat, ya paling tidak mereka itu punya solusi lah, punya tempat bagaimana mereka bisa mencurahkan semua isi hatinya, keluhannya seperti itu. Dan kita juga ingin program-program seperti ini ya berlanjut secara konsisten gitu ya. Nanti sahabat kampusnya seperti radio gitu ya? Bukan radionya, tapi sahabat kampus itu programnya Dharma Wanita UB yang memang dihimbau sama DWP Kemendik. Dulu itu Kemendiktiristek, sekarang Kemensaintek, Kemendiksantek ya. Iya. Itu agar memang Dharma Wanita ikut kontribusi dalam hal kampanye anti perundungan dan kekerasan seksual. Kira ada kayak tempat BP, ada tempat ruangan khusus sahabat kampus untuk curhat, terus solusi itu ruangan itu juga di fakultas-fakultas kita upayakan ada gitu. Jadi seperti ada BK-nya juga gitu, ada BK juga. Cuman kadang-kadang ada yang malu mau konsultasi gimana. Nah gitu. Kadang-kadang kan, aduh, aku kok kayak membuka aib. Nah dengan siaran radio itu, mereka kan tidak kelihatan wajahnya. Gitu. Nama mawar disamarkan. Betul. Tapi rata-rata memang pendengarnya itu kan mahasiswa UB. Ya, jadi kita paling tidak tahu nih masalah adik-adik itu apa, dan kedepannya itu kita lakukan seminar-seminar, jadi mengenai wawasan tentang kesehatan mental, anti perundungan dan anti kekerasan seksual seperti itu. Itu di gelombang berapa? Itu ini sih digital ya, jadi kita tinggal klik aja. Jadi radionya via HP biasanya. Radio online. Iya, radio online. Seperti itu. Tinggal via link Mas Ya. biasanya. Siap. Nah, tadi kan juga di sosial budaya mendukung tentang lingkungan juga ya. Iya. Kalau menurut Bu Rani tentang isu air bersih dan global warming ini, kira-kira apa yang bisa oleh DWP-UB? Ya, sebetulnya ini memang bukan ranahnya sebenarnya. Maksudnya
itu kewajiban kita semua ya, gitu. Jadi ya paling tidak kita hanya bisa memberikan arahan lewat itu tadi materi-materi yang kita lakukan melalui seminar-seminar yang memang ada ahli di situ yang memberi arahan, dan itu harus penanaman juga enggak? Ya penanaman juga ada. Penanaman itu juga masuk program kita. Cuman kan kebetulan kemarin itu rutin ya setiap tahun. Tapi untuk tahun ini mungkin masih dicarikan lahan yang memang bisa ditanami. Itu kita tuh targetnya 1.000 pohon ya. 1.000 pohon. Apa pohon apa ini? Macam-macam, ada pohon buah ya. Kemarin tuh dapatnya alpukat seperti kelengkeng gitu kan. Nah nanti mungkin variasi ya. Tanaman keras. Tanaman tabu buya juga kan bagus tuh. Pernah itu juga kita lakukan tahun 2023. Awalnya di 2023 sih penghijauan di sekitar kampus ya. Seperti itu. Dah. Itu ada indikatornya nggak sih? Indikator keberhasilan dalam 1 tahun gitu, ada rapotnya penilaian gitu atau? Sebetulnya Dharma Wanita itu memiliki pelaporan ke Dharma Wanita 1 tingkat di atasnya. Kalau saya gitu. itu ke DWP Kemendik Saintek. Langsung ke Kemendik Saintek ya. Tapi ya itu sih berhasil dan tidaknya program itu termasuk Dharma Wanitanya masing-masing ya. Karena kan semua tuh dilaksanakan sesuai dengan kondisi institusi masing-masing gitu kan. Tapi alhamdulillah untuk DWPUB itu semua program kita jalani, bahkan ya kita lebih dari ketentuan yang ditetapkan, dihimbau istilahnya. Plus berarti ya. Plus lah. Insya Allah. Ya. Insya Allah seperti itu. Karena kan itu tergantung anggaran juga Mas. Jadi kalau di PKK itu kan anggaran tuh turun dari pusat. Tapi kalau kita enggak gitu. Ya makanya ya ada bidang bukan ekonomi. Dari Kemendik. Enggak ada. Jadi makanya di bidang ekonomi kita itu juga ibu-ibu Dharma Wanita ada yang mengelola kantin seperti itu. Jadi buka masuk program kafe ya, kantin juga. Iya, kita kan punya The Corner itu ya. Sama kantin halalan Toiban. Nah, itu kita kelola untuk support anggarannya program-program Dharma Wanita. Ya semakin besar anggarannya, semakin program kita semakin banyak gitu, semakin banyak yang bisa kita lakukan. Berarti yang kemarin kopi apa? Kopi tani ya? Kopi ubi itu kemarin itu ada juga yang kafe-kafe yang dibuat di fakultas. Jadi dikelola oleh Dharma Wanita fakultasnya. Di kafe tani, terus kafetaria UB-nya, DWP FEB gitu ya. Seperti itu banyak sekarang Dharma Wanita UB sudah maju. Benar. Ya mungkin ini ya sekarang tuh banyak kaum milenial ya yang punya banyak ide, gagasan. Ide kreatif lah ya. Gimana supaya pemakaian organisasi juga. Ya, organisasi itu memang harus diperjuangkan ya Mas. Siap. Nah, tantangan yang dihadapi dalam mengelola DWP-UB ya? Tantangan kita selama ini hanya dalam hal kepengurusan, Mas. Ya, karena kan memang ini kan sosial ya. Kadang-kadang ibunya punya niat, punya kapasitas gitu kan untuk menjadi pengurus, tapi masih repot waktunya ya. Harus nganter anak yang masih kecil-kecil istilahnya gitu, yang harus mendampingi keluarga istilahnya seperti itu. Nah, ya dengan sumber daya yang ada ya, alhamdulillah kita ya gimana ya? Pokoknya sambil jalan ya. Ya berjalan. Berjalan. Apa nggak ditentukan setiap 3 bulan sekali harus datang semua gitu, rapat apa? Kita kan tidak memaksa Mas. Iya, jadi yang namanya sosial ya. Ibu-ibu tidak dipaksa untuk ikut. Jadi yang memang berkenan ya monggo membantu kita. Tapi ya itu juga dengan keterbatasan waktu. Kadang ya kita saling ini aja, saling melengkapi aja. Ya mungkin itu. Mungkin kalau diajak bikin konten mungkin datang semua. Bikin film ya itu hiburan ya. Makanya hiburannya ibu-ibu tuh seperti itu, kita ada media sosial kan ya. Tapi untuk hiburan secara bukan secara resmi itu kita punya TikTok sendiri, nggak di di TikTok resmi nggak. Siap. Gitu. Nah, salah satu prinsipnya DWP kan adalah salah satunya Pancadharma Wanita. Pengabdian sebagai istri, ibu rumah tangga dan ibu bangsa. Kalau Bu Rani sendiri bagaimana membagi waktunya antara keluarga, pekerjaan, dan organisasi? Ya itu dia Mas. Memang kalau kita sudah niat itu nggak terasa berat. Ya memang sulit. Saya itu
bangun paling pagi, tidur paling malam. Karena apa ya, selain mengurus Dharma Wanita juga saya harus mengurus keluarga saya nih, biar mereka tidak terlunta-lunta gitu kan ya. Jadi sama-sama lah, kita porsinya itu ya kita, makanya saya punya pengurus, alhamdulillah sangat membantu sekali ketika ya perwakilan-perwakilan itu Mas. Kita kan bisa delegasikan tugas juga gitu di dalam Dharma Wanita itu. Jadi kalau pada saat saya nggak bisa, ada yang menggantikan wakil saya, misalkan seperti itu. Ya itu tadi gimana pintar-pintarnya kita membagi tugas ya. Karena kan itu juga kewajiban saya sebagai istri dari ya pejabat UB kan istilahnya seperti itu. Dan saya punya komitmen namanya pengabdian ya harus bisa gitu. Harus bisa ya. Iya. Iya, sibuk. Ya gitulah, kalau semakin tinggi jabatannya semakin padat jadwalnya. Nah, ini ada beberapa isu beredar nih. Ya udah cukup lama juga ya. Ada beberapa kritik isu tentang ibuisme nih. Yang masih melekat di tugas utama DWP. Kan ideologi gender yang memosisikan istri sebagai pendamping suami sekaligus ibu rumah tangga, yang salah satu tugas utamanya adalah mengurus dan membesarkan anak. Sedangkan sejak zaman reformasi pemerintahan Indonesia telah mendorong inisiatif kesetaraan gender. Itu kan masih warisan Orde Baru gitu loh. Nah itu isu seperti itu bagaimana di pengurusan DWP UB? Kalau saya sangat memahami itu ya. Orang boleh berpendapat sesuai dengan apa yang dia persepsikan ya. Kita kan tidak bisa patriarki gitu. Itu kan kita tidak bisa menolak itu gitu. Monggo. Tapi begini Mas, memang kita dulu ya sebelum reformasi ya kita punya histori ya bagaimana posisi Dharma Wanita dahulu. Nah semenjak kabinetnya Gus Dur, pemerintahan Gus Dur ya, Dharma Wanita itu juga direformasi Mas. Direformasi. Cuman karena kan orang melihatnya secara global ya, secara umum. Tapi sebetulnya kalau kita melihat acuan atau ada ART, Anggaran Dasar Dharma Wanita Persatuan, itu berbeda dengan Dharma Wanita dulu gitu loh. Udah ada perubahan. Nah, namun kita juga tidak bisa menghindari misalkan ada Dharma Wanita yang masih memakai sistem lama itu saya hanya ini aja ya. Nah itu yang mungkin mereka melihatnya mungkin yang di situnya, tetapi kalau untuk aturannya itu memang Dharma Wanita itu diset untuk memiliki peran strategis dalam mencapai pembangunan nasional. Nah itu dia apa yang kita upayakan saat ini. Itu banyak sekali kan, seperti yang saya tadi bilang ya, program-program Dharma Wanita seperti itu kan tidak istilahnya mengekang peran perempuan sebetulnya hanya sebagai pendamping suami dan ibu rumah tangga gitu kan, seperti itu. Di Dharma Wanita nggak seperti itu sebetulnya. Kalau memang kita ikut dalam aturan main istilahnya gitu, aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Berarti nanti mungkin perlu diperbarui, di bawah ada pembaruan. Begini, kadang-kadang di dalam kepengurusan itu juga di dalam kepengurusan itu anggota dan pengurus Dharma Wanita itu tidak memahami anggaran dasar itu ya. Mereka terbiasa yang dulu begini ya sudah begini. Nah, itu tugasnya ketua Dharma Wanita untuk mensosialisasikan. Menyampaikan kembali perubahan-perubahan dalam ADART-nya. Ya, betul, karena setiap 5 tahun itu Munas selalu diperbaharui, Mas. Jadi sesuai dengan kondisi. Berarti seperti undang-undang ya, seperti konstitusi ya. Iya, jadi diperbaharui kalau kita concern gitu ya. Ya dimanapun juga kan kadang-kadang berbeda ya. Pemikiran itu kan nggak sama ya. Dan ketua Dharma Wanita itu kan ex officio. Jadi bukan berarti dia paham Dharma Wanita sebelumnya sudah menjadi pengurus Dharma Wanita terus menjadi ketua, tidak. Jadi kadang-kadang seperti saya dulu juga tidak tahu apa-apa tentang masalah Dharma Wanita. Cuman ada Dharma Wanita yang ada ketua yang memang mencari tahu, ada yang mungkin ikut kebiasaan lama. Nah mungkin itu yang menyebabkan kritik masih tetap ada gitu loh. Oke, ya, benar. Seperti itu. Oke, sekarang bagaimana kolaborasi DWP UB ini dengan pihak kampus dan lembaga lainnya?
Pihak kampus ya, karena untuk yang program DWP Sahabat Kampus itu juga kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi memang harus bekerja sama dengan unit layanan pencegahan dan anti perundungan itu ya, pencegahan dan apa sih namanya, Satgas PPKS ya. Dan biasanya kita untuk mengoptimalkan manfaat, istilahnya kasarnya dana lah ya, anggaran untuk Dharma Wanita itu kan terbatas ya, Mas. Sam. Itu kita harus berupaya gimana nih cari pendanaan. Kita biasanya coba sponsorship, jadi bekerja sama dengan bank-bank atau misalkan perusahaan-perusahaan yang memang mau mendukung acara-acara Dharma Wanita seperti itu. Tidak menutup kemungkinan nanti program-program kita tuh akan jauh lebih luas lagi, karena kan sekarang ini nanti ya sudah kelihatan bahwa pemimpin sekarang ini kan muda-muda ya banyaknya. Nanti anak-anak zaman sekarang itu loh udah canggih teknologi. Ya kan seperti itu kan. Nanti mungkin kalau memang sungguh-sungguh ini Dharma Wanita dikelola oleh ketua yang memiliki wawasan yang itu yang ke depan gitu ya, pasti insya Allah akan maju dan banyak kerjasama yang perlu dilakukan. Bahwa kepemimpinan Bu Rani makin maju ya. Bismillah Mas, itu juga karena bantuan dari pengurus-pengurus kita yang siap. Keterlibatan semua pihak lah ya, ada anggota-anggota juga. Oke, Bu Rani, di sini ada pertanyaan dari netizen di kolom komentar Instagram kemarin. Baik. Boleh dijawab cepat aja. Insya Allah. Kita ambil 3 aja. Ya, siap. Yang pertama dari Mei 17 Sri 21. Bagaimana cara DWP-UB menghadapi era digital dan milenial? Ya, saya sudah menyampaikan sedikit tadi milenial, kaum milenial itu memang luar biasa ya. Apalagi sekarang perubahannya kan cepat kemajuannya. Perubahannya cepat. Ya kita tadi kolaborasi dengan banyak pihak, di kesekretariatan pun kita pakai teknologi gitu, istilahnya gitu. Tanpa itu kita nggak bisa berkolaborasi dengan pihak lain, itu pasti gitu kan. Nah, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, insya Allah kita bisa ikuti. Gitu. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya dari IQFIC 78. Kegiatan DWP apa yang paling diminati oleh anggota saat ini? Kalau bikin konten. Yang paling diminati bikin konten itu ya memang perayaan sih Mas, perayaan Hari Kartini sama perayaan Hari Ibu itu kan meriah ya. Apa yang meriah kan pasti senang ya, istilahnya ya untuk memupuk silaturahmi, terus kegiatan sosial itu ada di perayaan dan banyak memang yang ikut di perayaan itu. Lebih banyak ketika kita hanya menyelenggarakan seminar-seminar biasa. Itu aja sih. Siap. Terakhir dari Golu Gunjar 888. Bagaimana DWP UB merespon stigma bahwa organisasi istri ASN hanya simbolik? Saya sih enggak ini sih istilahnya ya itu tadi, kita kan tidak bisa menolak istilahnya pendapat masyarakat ya, itu tidak apa-apa gitu kan, karena kan ya itu tadi dari kaminya sendiri ya kita berjalan aja, let it flow gitu ya. Yang penting program-program kita jalan, ya kita bekerja keras untuk pengabdian seperti itu, tetap semangat aja. Siap. Gitu kan, stigma orang kan bisa macam-macam. Siap. Oke. Sebagai penutup, apa harapan terhadap DWP UB dalam 5 tahun ke depan? Mungkin tidak 5 tahun ke depan ya Mas. 3 ya? Ya 5 tahun itu kan mungkin periode kita kan memang satu periode itu 5 tahun ya. Dan 5 tahun itu mungkin sudah bukan saya lagi, tapi saya berharap ya itu tadi Dharma Wanita itu perlu sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman yang benar lah ya tentang Dharma Wanita, karena
Kalau misalkan kita didukung oleh keilmuan, oleh wawasan yang baik gitu kan, insya Allah nanti Dharma Wanita itu akan berjalan dengan baik gitu. Yaitu sosialisasi, terus istilahnya ya memahami bahwa Dharma Wanita itu memang kewajiban kita sebagai istri ASN ya, yang namanya istri ASN pengabdian ya Mas ya. Kita itu kan pengabdian ya. Cobalah dukung tugasnya suami dengan kita berkontribusi penuh untuk institusi. Oke. Ya, kita nggak terasa sudah di penghujung obrolan hari ini. Terima kasih banyak Ibu Rani atas ceritanya, insight dan semangatnya yang dibagikan. Semoga semakin sukses sudah mengundang DWP-UB. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Mas. Terima kasih. Nah, terima kasih sudah bersama kami di podcast Sam Hendy. Jangan lupa komen dan share di episode ini, terutama anak-anak kuliah UB. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya.